Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali dalam tutorial bimbingan belajar coding bersama saya Abdullah Bareja. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah berhasil menyimpan data kontak ke dalam database. Kali ini, kita akan melakukan proses upload foto ke dalam storage dan menyimpan link foto tersebut pada field yang ada di database. Sehingga terkoneksi pada saat diambil datanya dari database terhubung dengan storage. Oke, mari kita buka project di Android Studio. Ya. Nah, setelah kita memiliki tombol simpan di sini, maka kita akan tambahkan di atas sini untuk proses upload fotonya. Ya. Kita buat private void upload image. Oke. Di sini ada proses upload image-nya. Nah, nanti ada yang perlu kita lakukan, yaitu untuk proses simpan data ini kita akan memindahkan ke dalam proses upload. Jadi pada saat klik tombol simpan, itu yang terjadi adalah tidak hanya menyimpan data saja, tetapi upload image-nya juga akan dijalankan, sehingga simpan data ini akan kita masukkan ke dalam proses upload image. Nah, penempatannya di mana nanti akan pada saat kita coding nanti akan kita proses atau kita tempatkan kapan harus menyimpan datanya. Oke, sekarang pada saat upload image ini yang diupload gambarnya adalah gambar yang sudah dimunculkan ke dalam foto kontak di sini. Nah, pada saat setelah proses mengambil gambar dari galeri, kemudian dimunculkan ke dalam image view di sini, sehingga untuk image view karena sudah dimunculkan dengan file path ya, di sini ada file path-nya, maka kita akan melakukan cek. Kalau file path-nya masih kosong, jadi kalau gambarnya ini masih kosong, tidak ada gambar yang dipilih dari galeri, maka jangan dilakukan upload seperti itu. Karena kalau upload dengan nggak ada datanya, nggak ada filenya, maka akan terjadi masalah seperti itu. Maka kita harus cek terlebih dahulu. Di sini menggunakan file path-nya seperti yang tadi. Jika tidak sama dengan 0 ya, atau tidak kosong, maka kita bisa melakukan proses simpan seperti itu. Ya. Prosesnya adalah final. Ini kita akan buat reference terlebih dahulu, surat reference ya, yang baru, surat reference yang baru. Child. Nah, child ini adalah nanti nama dari sini. Jadi nanti filenya, pada file di sini nama filenya apa yang akan disimpan. Walaupun di galeri kita, di Android kita, nama file dari gambar itu nilainya macam-macam. Ada yang bisa panjang, bisa kadang-kadang nama di Android itu kan kalau misalkan seperti kiriman dari WhatsApp atau kita dari kamera langsung itu sudah ada default namanya, tetapi kita bisa merubah nama tersebut di child di sini pada saat nanti akan diupload di sini. Nah, kita akan menggunakan nama yang mudah atau menjadi ID-nya ya. Kita gunakan karena kita sudah sepakat tadi bahwa ID yang digunakan untuk menyimpan itu adalah telepon, maka di sini kita akan menggunakan
ID-nya adalah telepon, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nilai telepon, kita tidak bisa menggunakan telepon seperti di sini karena nilai telepon ini yang ada di sini didapatkan dari teks. Nah, kalau kita munculkan di sini aja sudah saya ini aja. Ini adalah proses menyimpan. Nah, sekarang ini kita sudah menentukan namanya, maka kita akan melakukan penguploadan data ya. Jadi datanya akan diupload. Ini sebetulnya proses upload. Kita gunakan fasilitas namanya upload task. Sebetulnya proses upload saja, upload biasa saja sudah cukup ya. Tetapi kita harus menggunakan sistem task di sini karena kita akan mengambil URL-nya, mengambil nilai linknya. Oke, nanti saya akan berikan sebuah contoh apa yang URL yang dipakai. Upload task. Sama dengan reference, jadi yang di atas put file. Ini adalah filenya. Jadi file yang akan diupload adalah file path yang didapatkan setelah mengambil gambar dari sini. Jadi yang dikirim itu bukan gambar yang ada di sini, tetapi gambar yang ada di file Android-nya. Itu yang akan dikirim. Sehingga kita menggunakan file path. Oke, selanjutnya kita akan gunakan ini ya, pas. Kita gunakan continue with. Oke. Klik aja C, terus kemudian kita enter, maka akan dibuatkan seperti di bawah ini. Selanjutnya di sini langsung kita akan tuliskan referensinya adalah kita gunakan ref.get download URL. Dah, langsung aja. Maka hasil ini tasknya adalah menghasilkan get download URL. Jadi untuk nama filenya itu posisinya ada di mana. Next, kita akan gunakan complete listener. Complete listener. New on complete listener. Ini kita enter aja. Nah, di sini baru kita buatkan URI image path sama dengan task get result. Ya, hasilnya jadi tasknya yang sudah task di sini. Ya, ini nilainya adalah nilai dari return yang ada di sini. Hasil dari image path di sini atau URL-nya akan kita masukkan ke dalam foto URL. Jadi kita sesuaikan dengan nama yang ada di sini. Nah, foto URL ini kita menyimpannya dengan sini ya, dengan string ya, dengan string foto URL. Maka kita tuliskan di sini foto URL sama dengan image path ya sini. Nah, karena ini masih bersifat bertipe data URI ya, bertipe data URI, maka kita akan ganti dengan toString seperti ini supaya hasilnya dalam bentuk string. Itu ya. Oke. Jadi apa bedanya antara URI dan URL ya? Kalau URI itu adalah Uniform Resource Identifier ya. Ini bisa dalam bentuk berupa nama, locator atau jadi lokasi atau addressnya. Kemudian atau online resource-nya seperti itu.
Tapi untuk URL itu hanya untuk lokatornya saja atau address-nya saja. Ya. Jadi itu yang membedakan antara URI dan URL. Nah, file yang kita buat di sini kita gunakan objek URI akan lebih memudahkan karena URL itu adalah bagian dari URI. Sedangkan URI belum tentu bagian dari URL. Sehingga akan lebih mudah kalau kita menggunakan tipe data di atasnya yang lebih tinggi. Oke, next berikutnya untuk seperti tadi, kapan kita harus melakukan proses simpan data. Nah, ini proses simpan data bisa kita lakukan setelah image-nya ini sudah kita dapatkan atau linknya ini sudah kita dapatkan. Jadi pertama kali adalah proses mengupload data, ya proses mengupload gambar ke dalam storage, kemudian atau image ke dalam storage, kemudian berikutnya baru kita lakukan simpan data. Oke, ini kita prosesnya di sini. Klik aja di sini, copy, ya kita cut aja, kita cut dan kita pindahkan di bawah sini. Sehingga proses ini kan foto URL-nya ini adalah sekarang sesuai dengan image path. Nah, dengan ini maka pada saat disimpan di sini, maka fotonya akan berisi alamat URL dari gambar yang nantinya akan terupload di sini. Sehingga database dan storage ini akan terlink. Ini adalah cara simpelnya saja sebetulnya. Walaupun kita bisa menggunakan dengan image, tetapi kadang-kadang dalam pemanggilan, misalkan seperti nanti di recycle view nanti kita dengan menggunakan URL ini akan lebih mudah. Oke, berikutnya di sini kita akan tambahkan ya. Terusnya kita pilih yang create new tools. Di sini kita tambahkan data berhasil disimpan. Oke, di sini kita kasih titik koma dulu di sini ya. Oke, sekarang kita satu lagi. Untuk upload image-nya ini belum kita pindahkan di sini ya. Nah, tadi kan karena proses simpannya sudah kita pindah, maka digantikan dengan method upload image. Nah, seperti ini, sehingga pada saat tombol simpan diklik, maka akan menjalankan method upload image yang ada di sini, yaitu proses upload gambarnya, dan selanjutnya adalah menyimpan datanya. Kita tes terlebih dahulu. Oke, kita akan coba di sini. Kita pilih dulu gambarnya. Ini saya klik simpan. Ya, ini kita belum memberikan fasilitas progress bar. Jadi pada saat proses upload, nah ini lah muncul ya data berhasil disimpan, artinya data telah selesai, telah terupload. Tapi kita perlu menambahkan progress bar. Ya, jadi pada saat loading, sehingga tidak hanya kita tahu bahwa telah terjadi sebuah proses upload.
Tapi kita cek dulu apakah gambar ini benar-benar terupload atau belum. Oke, nah di sini untuk fotonya di sini ya kita telah bisa melihat ya. Ini ya, ini adalah gambar dari file yang sudah kita upload. Nah, filenya di mana lokasinya? Lokasi ini ada di storage yang di sini. Oke, ini kita refresh dulu. Ini adalah nama filenya. Kalau kita klik di sini, nah ini adalah namanya. Nah ini link ini kita bisa mendapatkan dari sini ya, klik. Nah ini klik kanan, copy link ini juga sama. Ini adalah hasil dari yang dimasukkan ke dalam file di sini, sehingga bisa diakses. Nah untuk keamanan itu tiap file itu untuk bisa diakses itu menggunakan sistem token ya, sistem tokennya. Sistem token ini nanti berlaku ya bisa selanjutnya, bisa seterusnya pada saat proses pembuatan. Dan token ini juga bisa dirubah-rubah ya. Ini adalah kalau kita misalkan di revoke ini berarti akan dibatalkan dan akan dibuat token yang baru, maka ini udah nggak bisa diakses lagi. Dan di sini maka tidak dapat diakses lagi. Tapi kita nggak perlu memikirkan ke situ, kita cukup mengupload saja dan link ini pun juga pasti akan artinya aman-aman saja berada di Firebase. Oke, ini telah berhasil ya, kita upload. Kemudian tadi kita masih ada kelemahan, yaitu belum ada progresnya. Jadi pada saat melakukan simpan, ini ada loading progresnya, dan setelah selesai menyimpan kembali ke bagian ke halaman awal. Jadi bahwa menunjukkan bahwa ada proses simpannya itu telah berhasil gitu. Oke, kita tambahkan dulu di sini. Kita pada activity tambah kontak sini kita akan masukkan progress bar. Untuk progress bar kita bisa masuk ke dalam widgets, pilih progress bar yang bukan yang horizontal, yang biasa saja. Kita taruh ada di tengah-tengah sini. Pas posisinya di garis di tengah-tengah. Pakai mouse ya, jangan pakai touch mouse touchnya. Oke, kita klik di sini. Kita pindahkan sama seperti floating button tadi. Kita masukkannya di belakang sendiri ya, supaya nyambungnya pada constraint layoutnya langsung. Supaya menyambungnya pada constraint layout. Sama juga ini yang di atas, berikutnya juga yang ada di bawah. Jadi kita tidak menggunakan tanda seperti ini supaya menyambungkan dengan constraint layout seperti itu. Kalau sudah terlanjur ya, kalau kita nggak sengaja ke arah yang lain, kita bisa berikan tanda silang di sini, maka akan hilang ya, dan kita ulang kembali prosesnya di awal. Oke, ini proses progress bar-nya sudah kita buatkan dan constraint-nya sudah kita buatkan. Kita nggak perlu merubah apa-apa, cukup langsung kita deklarasikan objek ini, karena sekali lagi bahwa setiap objek yang kita gunakan harus dideklarasikan terlebih. Oke, sekarang kita deklarasikan di bagian atas.
pada saat pertama kali, coba kalau saya jalankan ya. Oke, kalau kita lihat, nah ini pada saat dijalankan ini loading aja terus berputar-putar, nah seperti ini. Ini kita harus invisible kan terlebih dahulu, karena ya namanya progress bar ini akan berjalan terus seperti ini. Tapi kita bisa menginvisiblekan, artinya tidak ditampilkan. Sehingga di sini progress bar, ya, terus kita set visibility-nya menjadi invisible. Sehingga pada saat dijalankan dia tidak akan muncul. Tetapi ini akan dijalankan jika sedang dalam kondisi proses upload. Seperti itu. Jadi jika dalam kondisi proses upload, maka progress bar ini akan divisiblekan kembali. Dan jika uploadnya telah berhasil, telah selesai, maka progress bar-nya ini kembali di-invisiblekan kembali. Jadi dinonaktifkan lagi. Jadi cara kerjanya progress bar ini ya main dia adalah sebuah proses animasi. Dan animasinya adalah looping terus-menerus. Jadi kita harus kapan animasi itu ditampilkan dan kapan animasi itu dinonaktifkan. Seperti itu yang kita atur pada progress bar. Oke, selanjutnya setelah ini diinvisiblekan, kita akan berikan perintah pada saat upload ya. Pada saat proses uploadnya ini, kita akan tambahkan di bawah ini. Setelah titik koma, enter 1 ke bawah, kita berikan sebuah progress listener ya. Oke, ini titik koma. Ada satu lagi yang harus kita lakukan jika telah berhasil prosesnya, yaitu kita melakukan finish di sini. Kita finish saja. Nah, ini kalau
telah selesai melakukan upload, maka ya selesai, keluar, itu saja. Jadi jangan dilanjutkan, maksudnya jika telah selesai disimpan maka keluar dari activity dan kembali ke tampilan awal seperti itu. Oke, kita coba sekali lagi. Kita gunakan data yang lain. Oke, kita cek terlebih dahulu di sini. Ya, salah aja. Kemudian saya simpan. Simpan sini. Nah, ada proses loading, ya, proses uploading. Kemudian saat berhasil disimpan, dia akan terus akan kembali ke tampilan atau halaman depan. Oke, nah ini adalah prosesnya. Nah sekarang kalau kita cek di sini ya, di list database, juga di sini. Nah ini sudah masuk juga datanya. Kita klik di sini. Ya, ini nilainya, data masuk. Di sini juga data berhasil dimasukkan ke dalam database dan kita telah selesai. Oh, satu lagi, mohon maaf, satu lagi, ini tombol kembalinya kita belum menambahkan. Ya ini ya, kita tambahkan terlebih dahulu aja di sini. Untuk tombol kembali ya bisa sih menggunakan tombol back, tetapi kita bisa ya tombol kembali ya di bawah. Tombol kembali, set on click listener, new on listener. Ini kita berikan finish gini aja. Ya. Sampai di sini sesi untuk pertemuan kelima ya. Dan ini kita telah berhasil menyimpan database dan upload image ke dalam Firebase database. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Itu kita akan untuk menampilkan data yang sudah kita simpan. Ini akan kita munculkan dalam bentuk list ke dalam recycler view. Oke, sampai di sini dulu percobaan kita. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.